Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada, semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dapat mengerjakan segala sesuatu rutin seperti biasanya tanpa halangan. Teman sahabat dimanapun berada, kita rame ya urusan MK. Ini keren, ini hebat, ini dimana orang duduk membahas MK. Kemudian MK ya telah bersidang, telah mengambil beberapa keputusan yang betul-betul saya bilang sudah cukup baik. Tapi hanya 50% saja. Belum total mengambil keputusan yang dapat melegakan bangsa rakyat Indonesia. Tidak bisa memberikan kepuasan sepenuhnya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi ini Pak Jimli Asyidiki udah bagus, sudah berani ngambil keputusan, tapi kekuatan keputusannya hanya beraninya 50%. 50%-nya masih ngambang dan gantung, memberikan kesempatan kepada oligarki. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, keputusan Pak Jimli Asyidiki MK bersama tim sudah baik, tapi hanya 50%. Di mana baiknya? Yang pertama, sudah langsung memberhentikan ketua MK yang bermasalah. Ini masalahnya masalah berat, nggak main-main. Masalah untuk bangsa dan negara. Coba bayangin, belum apa-apa, masih ingin jadi calon aja, udah macam-macam yang dibuat. Bagaimana nanti kalau jadi? Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semua ya, sebaiknya Pak Jimli Asyidiki total 100% ya, membuat rakyat puas, membuat pakar-pakar hukum mungkin merasa puas dan bahagia. Apa itu? Yang pertama ya, sudah bagus memberhentikan ketua MK sama hakim-hakim yang bermasalah, itu bagus. Tapi seandainya MK ini membuat hal yang serupa, keputusan dari ketua MK itu tidak perlu dibatalkan, diteruskan saja. Namun ada kata kuncinya, ya seperti yang kemarin, usia 40 tahun, tetapi andai kata pernah menjabat 2 tahun menjadi wali kota, sudah bisa mendaftar jadi calon wakil presiden. Ya ini sedap, ini keren. Kita geser dikit. Keputusan MK tidak dirubah, hanya berlakunya periode berikutnya, tahun 2029. Ini baru keren. Ya, ini baru keputusan total, tidak dirubah keputusan MK karena memang tak bisa dirubah. Harus dihargai itu, tetapi berlakunya mulai periode berikutnya 2029. Ini keren. Karena kalau keputusan itu sekarang hanya mementingkan orang-orang tertentu. Dan ini penuh rekayasa, didesain khusus untuk satu orang agar bisa mengikut jadi cawapres. Ini kan tidak fair. Masa keluarga bisa menyidangkan keluarga, ya pasti dia bela keluarganya. Ya sudahlah ya. Saya mengingatkan kepada teman-teman, mari kita koreksi, kita kontrol semua kegiatan pemerintahan yang ada. Ya, tidak hanya fokus kepada oligarki, yang lain-lain pun perlu kita kontrol. Jangan sampai ini berulang kembali. Salah satu contoh ya, yang membuat miris hati kita. Ya, Solo digelontorkan anggaran APBN yang besar, sehingga seolah-olah nanti selama dia menjabat pembangunannya luar biasa. Karena apa? Bapaknya memfokuskan anggaran ke sana. Demikian juga untuk Kota Medan. Kota Medan mantunya digelontorkan dana dari pusat sebesar-besarnya. Tapi sayang, yang digelontorkan dana tak mampu mengendalikan pembangunan di Kota Medan. Sampai hari ini lapangan Merdeka masih belum nampak kelihatan tanda-tanda pembangunannya. Yang kedua, jalan di Kota Medan diobok-obok. Nggak percaya, cek aja, tanya sama anak Medan. Jangan kata saya, cek langsung sama anak Medan. Apa yang terjadi di Kota Medan? Macet di mana-mana karena ulah pembangunan yang tidak terstruktur, yang tidak terencana dengan baik. Sehingga di mana-mana dibangun dikorek lubang. Padahal jalan Kota Medan itu kecil, jalan Kota Medan itu sempit, banyak crossnya. Pada saat dibangun jalan di mana-mana, diadakan pembangunan, jalan banyak yang ditutup, jalan-jalan banyak yang dikorek berlubang sehingga Medan kacau balau, macet total. Ini kenapa? Ulah oligarki. Jadi teman, ya sahabat dimanapun berada, kita perlu melihat situasi. Ada 3 capres yang akan bertanding di 2024.
Yang pertama saya ingatkan, hati-hati. Jangan pilih calon presiden yang bermasalah dari awal. Kita pemimpin muda nggak masalah. Yang penting pemimpin muda itu berkualitas, punya gagasan, punya pandangan ke depan. Ya, jadi bukan hanya ikut-ikutan saja. Mau jadi apa Indonesia kalau seperti itu? Kalau saya mengatakan secara pribadi, yang akan bertanding di 2024 hanya 2 pasangan calon. Ada Amin, yang kedua ada kelompok Ganjar Pranowo. Cuman 2 ini. Kenapa? Yang satu sudah bermasalah. Kalau bermasalah kita paksakan ikut juga, ya kita nggak tahu lah. Tapi kalau teman-teman mau milih, silakan. Tapi kalau saya tak akan pernah saya pilih orang yang bermasalah dari awal, karena akhirnya nanti dia akan juga buat masalah. Jadi ini cuma ada 2. Yang 2 ini sama-sama bisa kita lihat kualitasnya. Yang satu, petugas partai. Yang kedua, petugas rakyat. Kita mau milih yang mana? Petugas partai atau petugas rakyat? Kalau petugas partai, maka partailah yang akan mengendalikan Republik Indonesia ini. Kalau petugas rakyat, maka dia akan memberikan yang terbaik untuk rakyat. Apa kata rakyat? Langsung dibuat programnya, kemudian dijalankan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Jadi, kalau saya pribadi menyatakan Capres hanya 2 pasang, yang pasang lagi tidak saya ikutkan, karena sudah bermasalah dari awal. Teman-teman mau pilih, silakan. Yang 2 calon presiden ini, yang satu petugas partai, yang satu lagi petugas rakyat. Silakan kita memilih petugas partai atau petugas rakyat. Kemudian dalam hal ini, saya juga ingin mengingatkan kepada teman, sahabat dimanapun berada, perhatikan ya, dalam hal pemilihan umum 2024 ini harus katanya jurdil, jujur dan adil. Sudah diingatkan oleh pemerintah, katanya. Ini banyak kata-katanya ini. PNS atau pegawai negeri tidak boleh berkampanye, tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon. Jadi jika ada nanti kita ketemukan mulai dari perangkat Kepling, lurah, kepala desa, camat, wali kota, bupati, gubernur yang coba-coba mengkampanyekan salah satu pasangan calon presiden, videokan. Kalau lurah, Kepling, camat dan lain sebagainya, videokan, foto, rekam, tegur di tempat bila perlu. Pak, Bapak PNS, Bapak TNI, Bapak Polri, jangan coba-coba berkampanye memihak kepada salah satu pasangan calon. Biarlah Indonesia ini maju ke depan dengan jujur dan adil. Ya, kita ajak dia. Tetapi kalau buat pelanggaran, segera videokan, kemudian viralkan. Ya, biar semua rakyat Indonesia tahu apakah orang-orang pemerintahan turut ikut campur melakukan kampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nantinya. Saya yakin dan percaya, jika kita jujur dan adil, maka kita akan memilih calon presiden yang cukup berkualitas. Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran, segera videokan, segera viralkan. Ya, mungkin ini sekedar gambaran yang dapat saya sampaikan. Namun demikian, MK Pak Jimli Asidiki, terima kasih sudah memecat. Ya, MK yang kemarin memutuskan bermasalah, pelanggarannya adalah pelanggaran berat. Tapi yang kita harapkan adalah tidak merubah keputusan MK yang lalu, walaupun dia melakukan pelanggaran. Batas usia oke, tapi diberlakukan ke depan, di 2029, tidak diberlakukan sekarang, yang nantinya menguntungkan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi kalau diberlakukan ke depan, di 2029, ini keren, rakyat Indonesia siap menerimanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.